Hai Gemini, apa kabar? Semoga kamu sehat-sehat ya. Sekarang kita general reading untuk 3 bulan ke depan. Sun, Moon, and Rising in Gemini. Seperti biasa ini akan menarik banyak energi ya. Kita lihat untuk karir dan usaha, di sini ada new beginning. Ini langsung muncul loh. Kalau kamu ingin lebih spesifik, kamu bisa booking personal reading. Sekarang general reading untuk karir, usaha, keuangan, dan percintaan ya. Sun, Moon, and Rising in Gemini. Untuk keuangan ada understanding, King of Cups. Dan untuk love life atau personal relationship ada healing. Di sini ada the Angel of the Ocean. Oke, Gemini. Di sini untuk karir dan usaha ya, seperti memulai sesuatu yang baru. Bisa jadi beberapa dari kamu itu mendapatkan pekerjaan yang baru, proyek baru, atau merintis usaha yang baru. Atau bisa saja sekedar menutup fase yang sebelumnya ya, bab sebelumnya, kemudian membuka lembaran yang baru. Nah, untuk Gemini ya, kalau kamu ingin mencari pekerjaan baru ya, 3 bulan ke depan adalah saat yang tepat. Bisa jadi ini bidang yang baru juga. Tapi ya jangan sampai kamu terburu-buru atau kayak meninggalkan dulu yang lama ya, kemudian baru mencari yang baru. Ini sih ya nggak semua sih ya, mungkin ada beberapa, sebagian kecil punya spekulasi yang tinggi ya, kelihatannya cocok, tapi kalau enggak lebih baik kamu misalnya mau resign tapi cari dulu yang baru. Setelah dapat yang baru, kemudian kamu resign, kayak gitu. Ada energi lembaran baru. Memang kelihatannya Gemini ini kayak udah cuek gitu ya, jadi kayak aku udah siap nih untuk memulai sesuatu yang baru. Apapun yang terjadi di depan sana, aku siap terjun, kayak gitu. Nah, di sini karena kamu itu memang kayak berani mengambil risiko, untuk keuangan juga ini nyambung ya. Jadi kamu perlu benar-benar mengencangkan ikat pinggang. Bisa jadi kayak uang kamu gitu ya, sebagian akan digunakan untuk merintis usaha. Atau kayak mungkin kamu resign, jadi dana darurat kamu itu kepake. Nah, jadi 3 bulan ke depan kamu juga perlu berhemat, dalam arti kalau kamu berani mengambil risiko, keuangan kamu tuh jangan sampai bocor ya, jangan sampai keluar berlebihan. Karena ya itu sebagai jaga-jaga ya. Misalnya kamu merintis usaha kan perlu modal. Dan bisa jadi ya, mungkin perencanaan kamu sekian, tapi nantinya jadi ada tambahan ini, itu ya. So, untuk kebutuhan kamu itu perlu sedikit dikorbankan ya, yang aku rasakan seperti itu. Nah, di sini juga ya, at the bottom of the deck-nya ada change. Ya, aku merasakan ada pergantian karir yang sangat kuat ya. Ya, bisa jadi ya memang resign sih ya, atau berhenti gitu loh. Usaha juga seperti itu ya, ada perubahan. Kamu mungkin melihat ada peluang di tempat yang baru ya, atau mungkin konsepnya baru. Nah, untuk itu kamu memerlukan modal, kamu memerlukan uang ya. Jadi hati-hati dalam mengelola keuangan. Jadi yang mana yang penting, yang mana yang enggak ya. Yang penting untuk dikeluarkan ya kamu memang harus ikhlas gitu ya. Misalnya modalnya besar, yang penting sih itu ada uangnya ya. Kalau bisa sih jangan sampai pinjam. Ya bagaimana caranya, apalagi jangan sampai pinjam yang membuat kamu itu benar-benar kewalahan untuk mencicil. Ya hati-hati dengan pinjaman. Tapi sebenarnya keuangan kamu itu nggak jelek kok kalau kamu bisa menahan diri. Ya di sini kan understanding. Meskipun kamu itu punya keinginan ya, atau kamu sudah menabung, sudah ada budgetnya, tapi alangkah baiknya ya kamu lihat-lihat dulu sikonnya. Baik dari internal ya, misalnya untuk keperluan kamu sendiri, atau dari secara umum ya, dari perekonomian keseluruhan.
Jangan sampai nanti kamu itu ya sudah punya perencanaan sekian, tapi kan karena harga naik atau apa, akhirnya tuh membengkak. Kayak gitu sih. Nah, sekarang kita ke love relationship atau keluarga ya. Di sini juga ini kayaknya ada kaitannya dengan keuangan juga ya. Jadi jangan sampai hubungan keluarga kamu itu jadi nggak baik atau proses harmonisasinya itu tidak berjalan karena masalah keuangan. Ini ada energi healing. Energi healing di sini yang aku rasakan sebagian besar memang terkait keuangan. Ya, jadi bijaklah dalam menggunakan uang, maka itu akan membantu hubungan kamu dengan pasangan atau dengan keluarga, dengan teman ya, akan bisa pulih. Ya, aku merasakan mungkin beberapa Gemini ya. Di sini kan ada King of Pentacles, ada trust. Mungkin kamu itu ada bisnis dengan teman atau dengan keluarga atau dengan ya siapapun ya partner kamu yang ada bermasalah. Nah, 3 bulan ke depan adalah waktunya untuk bisa mengembalikan kepercayaan itu ya. Atau ini sebaliknya ya, karena ini vice versa, bisa kamu yang menjadi kurang percaya dengan pasangan, bisa juga pasangan yang kurang percaya sama kamu. Jadi bagaimana caranya untuk mengembalikan kepercayaan di 3 bulan ke depan. Dan itu bisa ya, energinya mendukung. Tapi kuncinya kamu itu harus banyak bisa menahan diri, ya, pengertian ya. Kamu juga perlu memberikan pengertian kepada pasangan. Kamunya juga harus mengerti ya dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Ya pokoknya hindari drama. Karena yang aku rasakan 3 bulan ke depan itu banyak hal-hal baru ya. Hal-hal baru itu tidak selamanya jelek, tidak selamanya bagus. Bagaimana kita bisa mempersiapkan diri, intinya itu ya. Hal baru bagus kalau kitanya siap. Hal baru akan jadi jelek kalau kitanya tidak punya persiapan. Kayak gitu simpelnya. Oke, sekarang kita ke Oracle Advice ya. Ada clue atau nasihat untuk Gemini 3 bulan ke depan untuk Sun, Moon, and Rising in Gemini. Nah kan, what do you need to release? Jadi di setiap perubahan ya atau ada permulaan pasti ada yang harus dilepaskan. Jadi kayak perlu menyeimbangkan gitu ya. Nggak bisa semuanya kita pegang terus, kita pertahankan ya. Ada yang perlu kita lepaskan. Apakah itu? Jadi 3 bulan ke depan PR-nya adalah kamu perlu bisa mengikhlaskan, terutama yang sudah tidak bermanfaat ya. Jangan sampai itu kayak menghambat. Apalagi untuk Gemini 3 bulan ke depan, nasihat atau clue tambahan, nah tidak perlu khawatir. Apa yang kamu lepaskan, apa yang berakhir, itu akan tergantikan ya. Apa yang sudah selesai akan ada yang baru, akan ada yang mulai. Ya jadi kamu tidak perlu merasa, waduh kalau misalnya aku melepaskan ini, nanti aku dapat nggak ya yang lebih baik lagi, atau aku dapat nggak ya gantinya. Di sini ada healing, jadi ini tuh kayak memang ada prosesnya, terutama di 3 bulan ini. Yakinlah bahwa kamu itu akan bisa kembali lagi mendapatkan apa yang kamu lepaskan atau yang memang sudah waktunya berakhir. Jadi buat kamu yang ingin memulai sesuatu yang baru ya, atau terpaksa memulai sesuatu yang baru, ya beranikan diri aja gitu ya. Jadi yang penting kamu itu benar-benar mempersiapkan diri dan selalu meminta pertolongan Yang Maha Kuasa, maka ya kamu tidak akan berjalan sendirian. No need to worry. Oke, so demikian dulu reading untuk kamu. Semoga membantu. See you and take care.